Shalom. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk mulai beribadah, di mana minggu kali ini adalah hari Minggu ke-21 sesudah Trinitatis pada tanggal 1 November 2020 dengan tema Menjadi Gereja Pembawa Keadilan. Pada minggu kali ini akan dirangkai dengan ibadah Minggu Pemuda, doa dan pelantikan Panitia HUT ke-89, Natal 2020, Tahun Baru 2021, Tim Satgas COVID-19 Jemaat GKPB Bethlehem Untal-Untal, Hari Perjamuan Kudus Sedunia, dan Hari Pekabaran Injil Indonesia, serta perayaan Unduh-Unduh 2020. Sidang jemaat, hari ini kita berdiri di hadapan Tuhan, bersama-sama kita bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Nya yang melimpah dalam kehidupan ini. Saat ini kita memasuki ibadah hari ini, sesungguhnya mengingatkan kita bahwa Dialah Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Semuanya tercipta demi terjaminnya keselamatan dan kelangsungan hidup umat manusia. Tuhan memberkati perempuan dan laki-laki dan memberikan kepada mereka bumi, tanah, laut, darat, air, dan udara menjadi kebutuhan inti insani dan menjadi kebutuhan kita semua. Pujian bagi Tuhan berkenan menyatakan wajah pengasihannya kepada semua orang. Terpujilah Tuhan Allah atas kebesaran, kekuasaan, kini dan selama-lamanya. Hari ini kami mau masyurkan Engkau turun-temurun, bangsa-bangsa akan memuji Engkau selama-lamanya. Kita awali ibadah kita kali ini dengan mengangkat pujian dari PBA Kini Saatnya. Kini
Sidang Jemaat menyambut sukacita dengan limpah ucapan syukur. Dalam ibadah hari ini, kita bersama percaya bahwa Tuhan berkenan hadir bagi kita. Saat kita berdiri di hadapan-Nya, marilah kita merendahkan diri dan bersama-sama mengucapkan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kepada sidang jemaat sekalian. Amin. Jemaat silakan. Jemaat yang berbahagia, sabda Tuhan yang mendasari ibadah pada minggu yang penuh sukacita ini, kita bersama-sama membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kita sambut firman Tuhan ini dengan bersama-sama melakukan pujian Kidung Jemaat 246 ayat 1 dan 3. Saat kita bersama-sama berdoa, doa untuk ucapan syukur sekaligus juga pengakuan dosa. Dan kita akan mengucapkan doa kita
secara bersaut-sautan. Kita berdoa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ya Tuhan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah melakukan pelanggaran dan dosa. Seringkali kami lupa bahwa Engkaulah sumber segala berkat dan kasih karunia. Kami menjadi angkuh oleh karena keberhasilan dalam usaha dan pekerjaan kami. Karenanya kami cenderung mendewakan diri sendiri dan mempertuhankan harta benda yang kami peroleh. Kami tidak bersyukur kepadamu. Kami sering menjadi khawatir akan hidup kami dan menyia-nyiakan segala berkat pemberian-Mu dengan tidak memuliakan Engkau. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Amin. Kita menyungguhkan pengakuan kita melalui nyanyian Kidung Baru nomor 10 ayat 1 sampai 2 dari Kungkungan Malam Gelap. Terang-Mu tetap
Sabda Tuhan kita bersama-sama membaca dari kitab Daniel 9 ayat 18. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah. Bukalah matamu dan lihatlah. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Sabda Tuhan ini memastikan kepada kita bahwa pada kita tidak ada apa-apanya, bahwa sesungguhnya kita boleh hidup hanya oleh karena anugerah Allah. Berita ini saya sampaikan selaku hamba dari Tuhan Yesus Kristus di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menerima petunjuk hidup baru. Firman Tuhan yang saya bacakan untuk kita bersama-sama terambil dari Yesaya 55 ayat 6 sampai 9. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kita memperteguh pengakuan atas sabda Tuhan ini melalui nyanyian kesanggupan mengejar hadir-Mu. Saat yang indah Tuhan siapkan bagi kita membaca kitab suci yang berisi firman dan karya Tuhan. Namun sebelumnya kita memohon pertolongan Allah Roh Kudus. Kita berdoa bersama-sama.
Ya Allah Roh Kudus, Engkau menjadi kegenapan dari Tuhan kami Yesus Kristus, bahwa Tuhanlah yang beserta dalam kehidupan kami dan memberi kepada kami selaku milik-Mu penghiburan, hikmat, dan kekuatan. Hadirlah ya Allah Roh Kudus, penuhi hati kami, umat Tuhan yang Kau kumpulkan di rumah-Mu ini, juga yang bersama-sama ada di rumah mereka masing-masing yang Tuhan pelihara dengan kasih-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi penerus kabar kebenaran diberitakan. Berfirmanlah ya Allah, kami memohon kepada Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kitab suci yang telah disiapkan untuk kita bersama-sama terambil dari Injil Matius pasal 10, mulai dari ayat 34 sampai ayat 39. Saya bacakan demikian. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Berbahagia saudara yang mendengar sabda Tuhan dan bersedia mencamkannya. Haleluya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Yening ring bahasa Bali sekadia sapuniki, sampunang je kecorahane punika kantos ngaonang semeton, nanging kaonang je kecorahane punika antuk kebecikan. Jemaat yang berbahagia yang dikasihi oleh Tuhan, seorang teolog berucap begini, saya tidak akan membiarkan siapapun juga mencelakakan diri saya sendiri dengan membenci dia. Kalau boleh saya ulangi, saya tidak akan membiarkan siapapun juga mencelakakan diri saya sendiri dengan membenci dia. Melalui pernyataan ini, kepada kita orang-orang yang percaya kepada Yesus diingatkan harus menahan diri dari segala keinginan untuk membalas dendam. Menahan diri untuk membalas dendam. Mengapa saudara-saudara? Ada 3 alasan. Yang pertama, pembalasan bukan milik kita.
melainkan milik Allah. Hanya Allah yang punya hak. Manusia seorang pun tidak punya hak untuk menghakimi. Yang kedua, memperlakukan orang dengan kemurahan hati dan tidak dengan keinginan membalas dendam adalah jalan untuk mengubah orang itu. Sabda Tuhan mengingatkan kita, jika kita bermurah hati kepada musuh-musuh kita, kata Paulus, kita akan menumpukkan bara api ke atas kepalanya. Ketiga, membalas dendam berarti kita sendiri dikalahkan oleh kejahatan. Kejahatan tidak pernah dapat dikalahkan dengan kejahatan. Apabila kebencian bertemu dengan kebencian yang lebih besar, ia hanya akan meningkat. Tetapi apabila ia bertemu dengan kasih, suatu anti racun telah ditemukan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, masalahnya apa mungkin? Renungkan ini, masalahnya apa mungkin? Kenapa? Karena di tangan kita ada pedang. Di tangan kita ada pedang. Bermacam-macam pedang. Pedang bermata dua. Kita punya senjata. Kalau saya aplikasikan, saya punya kekuatan. Saya punya kehebatan. Saya punya kemampuan. Saya punya pedang. Kalau kita sedang berselisih dengan sesama kita, gengsi dong. Sebab kita masing-masing punya pedang. Ngapain? Harus kalah. Walaupun hari ini kepada kita tegas dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mana mungkin, saya punya pedang. Canglah pedang, canglah kekuatan, canglah kesitengan, gengsi. Kalau saya disuruh kalah, kalau saya disuruh ngalah, gengsi. Oke, kita semua punya pedang dalam berbagai-bagai bentuk. Apalagi saudara-saudara, hari ini kita dikejutkan dengan pernyataan Yesus. Coba aja baca ulang di ayat yang ke-34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Oh, cangman pembela, kan gitu kita. Mul, kan gitu dalam bahasa Walinya. Mul, saya punya pembela. Baca kitab suci, Matius 10 ayat 34. Bukan pembawa damai, tanyakanlah itu.
Apakah Yesus berbohong? Kalau begitu, apa maksudnya? Kalau saudara jemaat perhatikan lagu para malaikat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Tahu lagu itu? Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Coba aja perhatikan, sing kado ya kidong itu. Apalagi khotbah Yesus di bukit, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah, Matius 5 ayat 9. Saudara-saudara, logikanya anak-anak Allah itu adalah sebagai tokoh, sebagai pemuka, sebagai pemimpin, sebagai pelopor, pembawa damai. Pelopor pembawa damai. Pelopor pencipta damai. Tetapi apa? Apa yang terjadi saudara-saudara? Renungkan masing-masing. Apa yang terjadi? Renungkan masing-masing. Jemaat yang berbahagia yang dikasihi oleh Tuhan, memang perikop ini sangat sulit dipahami. Sulit dipahami. Perikop ini sangat sulit untuk dimengerti. Tetapi saya mau mengajak kita bersama-sama, jangan salah paham. Jangan kita segera lalu satu pihak saya dapat pembela. Lalu pada pihak lain, ya kok gitu, dobes engal semetan. Jangan salah paham, camkan dulu, renungkan dulu. Apa yang Tuhan mau? Apa yang perlu kita renungkan? Teks yang kita baca tentu kita harus lihat pada posisi juga di teks yang lebih luas dalam Injil Matius pasal yang ke-10 secara keseluruhan. Perhatikan itu. Nanti saudara pulang atau saudara ada di rumah, baca pasal 10 itu. Apa yang ada di situ? Mengapa Yesus sampai lalu berkata kepada, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai. Aku datang ke bumi ini untuk membawa pedang. Apa tujuannya semeton? Melalui perikop yang kita baca, baik perikop hari ini juga perikop luasnya, lenjak metek sentul. Nah, ngartinya metek sentul. Sentul, buah sentul ada di keranjangnya. Gitu artinya. 2, 3. Apa se? Pertama, utusan. Di perikop pasal 10 itu jelas sekali. Seorang utusan Yesus adalah seorang yang dijiwai oleh tugas yang dipercayakan kepadanya. Ia harus sadar bahwa nasibnya akan serupa dengan nasib Yesus. Yesus menderita
utusannya menderita. Yesus dianiaya sampai mati, demikian pula utusannya. Utusan semacam inilah yang akan diakui oleh Yesus di depan Bapanya yang di sorga. Sing ada utusan aneh olah Allah kelman mau masuk ke dalam kerajaan sorga. Tidak ada. Karena itu Yesus dengan tegas berucap, jangan kamu menyangka. Dalam bahasa Balinya, cening, de cening ngaden. Menyangka, ngaden. Patuh artinya kan kene, do ngaden, kaden nak iya se. Kaden nak ibi se. Kaden nak puan se. Do ketu. Apa buin iraga dari nak percaya sebagai orang percaya. Kadang nak sengketa se Yesus. Dengaden jangan kamu menyangka. Saya begini, saya begitu. Kita diajar untuk kita tidak pernah keliru tentang siapakah Yesus. Saudara dan saya kita harus tahu siapa Yesus itu. Yang kepada kita ini dijadikan sebagai utusan. Tidak ada boleh sikap kaden-kaden. Menyangka-menyangka, apalagi prasangka. Kita harus tahu tentang siapa Yesus Tuhan kita. Persis tahu. Yesus berkata, aku datang. Aku datang bukan pembawa damai. Dong je ngabo damai. Tiang rauh dong je ngabo damai. Saudara kita harus tahu apa maksudnya. Apa itu damai? Apa itu damai? Ternyata ia ningi rago nureksain ring cakapan suci ne. Perjanjian lama khususipun membeberkan arti kata damai mencakup kesejahteraan, keberhasilan, kebahagiaan, kepenuhan kebahagiaan termasuk hubungan dengan Allah dan manusia yang dapat dibayangkan oleh manusia. Semua apa yang membahagiakan manusia itulah damai. Dan itulah yang menjadi misi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun misi Allah itu digenapi pada akhir zaman. Bukankah damai yang demikian harus dibawa, disebar, dibangun oleh para utusan Yesus kepada umat manusia? Bahwa para utusan harus menyebar kesejahteraan, kebahagiaan, kesukaan, keliangan, kegirangan, sutrapti rahayu. Bukankah itu yang harus menjadi pekerja utusan? Yang harus diteruskan oleh para utusan. Sebab itu yang menjadi misi daripada Tuhan Yesus. Hal yang kedua, Yesus bukan pembawa damai bagi mereka yang tidak menghendakinya. Yesus bukan pembawa damai bagi mereka yang tidak menghendakinya. Artinya, memang para utusan Yesus harus dan nyata-nyata membawa damai.
Mereka pergi memberitakan kerajaan surga, menyembuhkan, mengusir setan dan lain-lain. Tetapi tidak semua orang sing mekejang, sing anake demen semeton, pacang nampi orti rahayu. Tidak semua orang mau menerima apa yang menjadi kabar baik. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepada kita diingatkan, aku mengutus kamu sebagai domba ke tengah-tengah serigala. Tiang utus cening buka biri-birine ke tengah-tengah cicing alase. Oh, ingat tuh yang semetan. Hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tidak semua orang menjadi merpati, seng. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tidak semua orang domba, ada serigala, elengang, punika semeton. Artinya sama dengan menyatakan begini, Yesus bukan pembawa damai bagi mereka yang tidak menghendakinya. Bagi mereka yang tidak perlu liu sajan semeton. Ada anak ane sing perlu, ane sing demen kan orti rahayu to. Sebab manusia tidak mungkin dipaksa. Misi Yesus juga bukan misi memaksa-maksa. Aku datang bukan untuk membawa damai. Aku datang membawa pedang. Tidak bisa manusia dipaksa. Bebas dia, bebas memilih. Misi Yesus bukan memaksa. Sama dengan misi para utusan Yesus. Mereka pun tidak dibebani tugas untuk menegakkan damai di muka bumi ini dengan memaksa-maksa. Donyen paksa nae, donyen paksa timpale. Pangnya ia berdamai. Pangnya ia nerimo damai. Dalam wejangan pengutusan dari Tuhan Yesus sangat jelas, tegas dan tajam. Yesus berkata, kalian adalah utusanku. Kalian harus memberi kesaksian tanpa takut. Tetapi untuk sanggup menderita sebagai saksiku, tidak cukup dipersenjatai pedang. Tidak cukup dipersenjatai keberanian saja. Di awal saya sudah katakan, saya punya pedang. Tidak cukup. Macam-macam pedang saya, tidak cukup. Tetapi harus sadar, sesadar-sadarnya. Apakah nasibku di bumi ini? Yesus bertanya, kamu harus tahu, kamu harus sadar. Tetapi apakah nasibku di bumi ini? Nasibku apa? Nasib Yesus itu apa? Betapa hebatnya Yesus. Betapa hebatnya Yesus. Begitu banyak tanda ajaib yang diperbuat tetapi nol. Coba aja perhatikan. Ditolak, dihina, dianiaya. Karena itu Yesus berkata, aku pun tidak bisa memberi bila ia tidak mau menerima pemberian. Akibatnya, ya aku menjadi sumber apa? Sumber ketidakdamaian.
Jadi Yesus itu menjadi sumber ketidakdamaian. Tidak damai. Asal nepuk kan Yesus tidak damai. Aduh, asal nepuk kan Yesus sing damai. Asal nepuk kan nak mau bakti nak ngestawa jek sing damai. Mapan subuh ada penolakan. Sudah ada sikap tidak senang. Sudah ada sikap tidak menerimaku. Dianjang orang. Yen subuh ada keletag sing demen. Yen subuh ada keletag menolak. Yang datang itu bukan pembawa damai. Gitu ya. Yang datang itu tidak membahagiakan saya. Justru dia mengacaukan saya. Nasibku adalah nasibmu. Nasib Yesus juga menjadi nasib saudara-saudara dan saya. Apa yang dialami Yesus, kita juga akan mengalami begitu. Di mana saudara tampil, di mana saudara datang, kita datang. Wah ini nak Kristen teko. Jadi aja beragakal haleluya. Aja beragakal ngestawa. Bah beragakal Injil. Tunggu. Apa bu ini raga sebagai orang Kristen tidak mencerminkan itu. Wah senang sekali. Oh masa yo patuh gen. Patuh masa cara raga. Yo mesungsag, yo sing damai, yo sing rukun. Tetapi ketika saudara dan saya mau berpegang kepada Yesus, disitulah saudara dan saya kita bernasib sama dengan dia. Tidak diterima, ditolak. Siap. Kita harus siap. Nasibku, nasibmu. Karena akan menjadi sumber ketidakdamaian. Menjadi sumber pemisahan. Menjadi sumber kegoncangan. Di Jeje Semeton, di mana aja saudara. Kalau saudara datang membawa nama Yesus yang bertemu dengan saudara, goncang hatinya. Merasa asing. Aduh iyo teko jani. Aduh. Tetapi kalau saudara dan saya sudah sama aja dengan oh iyo pas teko, nyamo teko. Beranikah saudara dan saya kita berbeda? Karena itu saudara-saudara tetaplah sadar. Biarpun hatimu menderita dan seolah-olah menangis, saudara tetap akan menikmati damai. Sebab damai sejati berarti melekat pada Yesus dengan segenap hati, akal dan jiwa. Damai yang demikian tidak mungkin dirampas orang, walau kita mati sekalipun. Niki lingang semeton, ane dados kegirangan niraga, ngiring sadar. Apapun yang terjadi, kalau saudara dan saya kita berjalan berdasar pada damai Kristus, damai itu tidak akan pernah bisa dirampas oleh siapapun dalam situasi apapun. Itu yang harus kita pegang. Tidak perlu susah, tidak perlu khawatir. Kita memiliki damai yang sejati bersama dengan Yesus dan itu tidak akan bisa dirampas oleh siapapun. Poin yang ketiga, ketika seluruh diri Yesus adalah damai dan seluruh diri Yesus adalah pedang. Bagi yang menerimanya, Yesus adalah damai. Bagi yang tidak menerimanya, Yesus adalah pedang. Amin saudara? Amin. Pedang digunakan setiap orang untuk menyerang sesamanya. Bukan Yesus pemakai pedang itu. Dalam arti dialah penikam. Dialah pembeleh. Melainkan manusia-manusia sendiri yang karena Yesus akan saling menikam, saling memotong satu dengan yang lain.
Jadi contoh nih. Panak muani kel memusuh ajak bapane, panak luh kel memusuh ajak memene, mantu luh kel memusuh ajak matuane luh. Sudah jelas. Di mana damai itu, di mana Yesus itu diunggulkan, di situ ada pedang. Ada pedang. Artinya setiap orang sebagai utusan Yesus akan memberi kesaksian tentang diri Yesus dengan sendirinya menjadi pembawa pedang. Utusan Yesus tetaplah pembawa damai, tetapi dalam kenyataannya karena tidak mungkin lain, harus bercerita tentang Yesus, maka saudara juga menjadi pedang pemisah. Kapan saudara dan saya kita memegang pedang itu, saudara dan saya menjadi pemisah. Kalau mau saja, oke, aman. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita bersama-sama. Sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama jemaat Tuhan di segala abad dan di segala tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan sidang jemaat untuk duduk kembali. Jemaat yang berbahagia yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini, pada Minggu 1 November 2020, kita selaku jemaat Bethlehem di Untal-Untal berkomitmen, bersepakat untuk memperteguh diri kita sebagai utusan-utusan Tuhan, membawa damai di tengah-tengah dunia ini. Jemaat ini harus dibangun. Jemaat ini harus dipersekutukan, disejahterakan, dilayani. Jemaat ini harus mengalami damai dari Tuhan di dalam Yesus Kristus. Karena itu majelis jemaat yang Tuhan percayakan, yang Tuhan tempatkan dengan sangat berharga, telah bersama-sama bekerja
lalu mengambil keputusan untuk memilih hamba-hamba Tuhan yang akan menjadi utusan secara khusus dalam pelayanan selaku tim kerja agar jemaat Bethlehem di Untal-Untal dapat diayumi, dilayani, dikasihi, dihibur, diberi kekuatan dalam rangka COVID-19 yang melanda kehidupan kita. Telah dipercayakan Bapak Saudara kita yang akan duduk dan bekerja meneruskan pelayanan ini bersama dengan teman-teman mereka. Demikian juga kesukaan jemaat. Tuhan 89 tahun telah menanam Injil di tanah khususnya Untal-Untal, di tanah Dalung ini. Karena segera kita akan bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan, memuji namanya, lalu kita meningkatkan rasa sukacita itu. Kita tidak mau kalah oleh adanya apa yang sedang kita alami sekarang ini. Bukan berarti kita gegabah, tetapi kita berhati-hati, semua bertanggung jawab, saling bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Karenanya Bapak Ibu Majelis telah mempercayakan teman-teman kita yang duduk di panitia hari ulang tahun ke-89 dalam menyongsong Natal tahun 2020 serta kebahagiaan memasuki tahun baru 2021. Betapa bahagianya kita saudara, kita sekarang sudah ada di 1 November 2020. Luar biasa. Akhir November kita sudah Advent pertama, menyalakan lilin Natal. Karenanya pertama, susunan panitia hari ulang tahun ke-89, Natal 2020 dan tahun baru 2021, Gereja Kristen Pesan Bali Jemaat Bethlehem Untal-Untal, kami sebut nama beliau Ketua Iketut Heru Haryono, Sekretaris Yuda Purwo Krisnanto, Bendahara Ni Made Seniasih. Tolong untuk berdiri di depan. Ya, diikuti protokol kesehatan dengan memperhatikan kamera. Teman kita lagi satu tidak datang. Baik, selaku yang bertanggung jawab nanti di acara mendampingi kami pendeta, Grace Trisiana Sukaryata, Indita Belinda, Nyoman Adventius Andi Nugraha Maria, Ni Ketut Sri Utarilia. Yang hadir, baik yang nanti bertanggung jawab di si perlengkapan, Bagus Isa Maulana, Nyoman Suardana Triloka Paramita Hardito, yang bertanggung jawab nanti di konsumsi, Nimade Grace Stefani Joy, Putu Ayu Devi Carolina, Lo Nyoman Rahayu Anggraini, Ni Kadek Sekar. Si yang tak henti-hentinya berdoa, BWSKJ Bapak Iwayan Sudiarse. Tidak tiba? Tidak tiba.
Kemudian di belakangnya, teman-teman yang duduk dan dipercayakan di gugus tugas COVID-19, Gede Sumantara, Nyoman Wijayasanta, Firdaus, Raden Bambang Supriyanto. Protokol kesehatan, jaga jarak. Telma Indriani Putinela dari PWDK, Niketut Srinadi. Dari warga senior Bethlehem Taluntal, Bapak Ketut Cornelius Susramo, Madeo Wiratama. Dari Sukaduka, Bapak Wayan Adi Kusuma, Made Yeskiel Christian Aditya Perwata. Sebelum Bapak Ibu bersama-sama memangku tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan, ada pertanyaan-pertanyaan yang kami mau sampaikan agar kesiapan batin saudara-saudari menjadi jelas di hadapan Tuhan, dan jemaatnya sekarang jawablah 2 pertanyaan berikut ini. Jadi jawabannya nanti sesuai dengan apa yang ada, dengan pertolongan Tuhan kami percaya, angkat tangannya, dengan pertolongan Tuhan kami percaya. Pertama, apakah saudara-saudari percaya bahwa saudara-saudari dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus untuk melayani Dia dalam jemaatnya, baik sebagai panitia HUT 89 Natal 2020, Tahun Baru 2021, dan sebagai tim Satgas COVID-19 di KPB Jemaat Bethlehem Untal-Untal ini? Apa jawab saudara? Dengan pertolongan Tuhan kami percaya. Terima kasih. Yang kedua, apakah saudara-saudari berjanji akan melayaninya dengan sepenuh hati, taat dan setia, serta mempersembahkan seluruh bakat, potensi diri, tenaga, waktumu, dan sungguh-sungguh hanya mengabdikan diri kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja? Apa jawab saudara-saudara? Dengan pertolongan Tuhan kami berjanji. Baik. Berdasarkan kepercayaan dan janji saudara-saudari, maka sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya melantik saudara-saudari sebagai panitia hari ulang tahun Bethlehem Untal-Untal ke-89, Natal 2020, Tahun Baru 2021, dan tim Satuan Tugas COVID-19 di Gereja Kristen Persan Bali Jemaat Bethlehem Untal-Untal, di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Amin. Tetap saja berdiri, kita bersama-sama memohon berkat dari Tuhan atas apa yang telah disiapkannya bagi saudara-saudara. Kita berdoa. Bapa yang Maha Agung, jemaat Tuhan Bethlehem di Untal-Untal, Tuhan percayakan kepada kami, baik selaku pendeta jemaat, baik selaku majelis jemaat, pengurus kategorial, dan Tuhan, Engkau mau menyempurnakan terus pelayanan jemaat-Mu. Dan Tuhan telah memberi kepada kami hikmat agar kami bersama-sama berbagi tugas tanggung jawab
untuk menyebarkan kasih Tuhan, terutama dalam kebersamaan kami selaku jemaat Bethlehem di Untal-Untal. Ini semua yang Tuhan mau, sebab Tuhan telah memberi kepada kami dasar yang kokoh. Nasibmu adalah nasib kami. Engkau selaku pembawa damai, Tuhan pun mempercayakan agar kami membawa damai. Jikalau engkau ditolak dan dianiaya, disengsarakan, sadarkan kami Tuhan akan nasibmu yang seperti itu, supaya kami sabar, supaya kami kuat, supaya kami tangguh, dan kami tidak menyesali panggilanmu ini. Karena itu Bapa, apa yang Tuhan wariskan kepada kami, damai-Mu yang abadi itu tidak akan pernah dapat dirampas oleh siapapun. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, terutama dalam pelayanan kami, damai-Mu itulah yang membahagiakan kehidupan kami. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, biarlah tinggal dan menyertai hamba-hamba-Mu ini dan memperlengkapi mereka dengan karunia-karunia yang ajaib, untuk mereka boleh melayani-Mu dan membangun jemaat Tuhan untuk mengecap damai dan kesejahteraan yang dari Tuhan sendiri. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kepada saudara-saudara, pada pagi hari ini akan diserahkan tanda bahwa saudara sudah memulai tugas itu mulai pagi hari ini. Terimalah ini tugas dari Sang Kepala Gereja. Lakukan dengan penuh sukacita, penuh pengorbanan, seperti Dia juga telah memberi dirinya tanpa batas. Tuhan berkati. Tim, siapa yang saudara bersama teman-teman, Tuhan Yesus memberi tanggung jawab agar domba-dombanya, umat Tuhan, Bethlehem di Untal-Untal, terawat, disejahterakan, jasmani dan rohani mereka. Lakukanlah tugas ini. Tuhan menyertai saudara bersama-sama dengan teman-teman, dan Dia akan memperlengkapinya dengan ajaib. Tidak ada yang sia-sia yang saudara korbankan. Saudara silakan untuk menyanyi, melayani dan apa yang berikut. Sementara Bapak Pendeta akan menuju ke tempat dinasnya. Silakan menyanyi, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan
Ibu Bapa, saudara-saudara, kekasih-kekasih Kristus yang berbahagia, saatnya bagi kita untuk menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus berdasarkan tata laksana pelayanan dari Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia. Baiklah, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus seperti yang disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. Roti mengingatkan akan kehidupannya, cawan mengingatkan akan kematiannya, dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus, kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus Bapa ke dalam dunia, mengenakan darah dan daging seperti kita. Dari awal inkarnasinya menjadi manusia, hingga akhir hidupnya di dunia, ia telah menanggung murka Allah. Bahkan, ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada kayu salib, supaya surat hutang dosa kita dipakukan kepadanya. Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya, yang menjadi dasar dan asas keselamatan kita, karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus, Dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal. Juga memperlihatkan bahwa oleh Roh yang sama kita dihubungkan satu sama lain, bagaikan anggota satu tubuh dalam kasih persaudaraan yang sejati. Perjamuan kudus adalah tanda atau meterai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. Perjamuan kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh janji Allah untuk mendamaikan dan menyelamatkan kita yang ditandai dengan darah Kristus. Perjamuan kudus mengarahkan kita kepada perjamuan agung bersama Kristus di rumah Bapa yang kekal, di mana kita makan dan minum bersama Kristus dalam kerajaan-Nya. Maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang melalui perjamuan kudus. Sidang jemaat kekasih Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri. Kita menguji diri kita masing-masing untuk memasuki dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus ini. Saya memberikan waktu Ibu Bapak Saudara untuk berdoa secara pribadi di hadapan meja jamuan kudus anak domba Allah.
lihatlah meja perjamuan Tuhan telah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudari yang telah dibaptis dan mengaku percaya. Berbahagialah setiap anak-anak Allah Bapa yang telah diundang ke meja perjamuan kudus ini, supaya kita dipelihara oleh roti surgawi, yaitu Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai persekutuan kita. Saudara-saudara, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Ambillah, ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus, telah dipecah-pecahkan untuk keampunan segala dosa-dosa kita. Ambillah dan makanlah dengan ucapan syukur. Anggur yang dicurahkan ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Ambillah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan segala dosa-dosa kita. Ambillah, minumlah dengan ucapan syukur. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita memohon berkat atas perjamuan kudus ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Ku ingin selalu dekat padamu. NKB nomor 1989.
sukacita perjamuan kudus sedunia dalam rangkaian pekabaran Injil Indonesia kita sudah rayakan pada hari ini dengan tanda makan roti dan minum anggur. Melengkapi rasa syukur kita, sukacita kita, jemaat sudah mempersiapkan segala hal yang perlu disyukuri dalam kehidupan atas perlindungan dan penyertaan Tuhan dari hari ke hari. Perayaan Unduh-Unduh 2020, jemaat di tempat ini GKPB Bethlehem Untal-Untal, pada tahun ini kita rayakan dengan segala kesederhanaan, tetapi tetap dalam damai sejahtera Allah. Sederhana, tetapi tetap damai sejahtera. Kita persiapkan diri untuk masuk dalam perayaan dan doa syukur unduh-unduh ini. Kita akan bersama-sama secara litani menaikkan doa syukur itu kepadanya. Tuhan, tanah kami Engkau pelihara dan Engkau beri hujan. Kau jadikan subur sehingga hasilnya berlimpah. Karena kebaikan-Mu, Engkau jamin tunas-tunas bertumbuh subur dan berbuah dengan limpah. Tuhan, kini kami datang membawa persembahan kami sebagai tanda syukur kami kepadamu. Berkenan menerima dan melayakkan persembahan kami pada hari ini. Dan senantiasa kami memuliakan Engkau di atas segala-galanya. Sidang jemaat kekasih Kristus. Sekarang saya mengundang kita semua berdiri dan para petugas akan mengambil beberapa persembahan untuk diangkat. Lalu kita akan menaikkan pujian dan doa syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkau menaruh di tangan kami bahan makanan ini. Engkau telah menumbuhkan biji-bijian melalui para petani. Engkau memberi kemampuan untuk mengolahnya. Kami dikenyangkan oleh pemberian-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu bagi kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang setia memelihara dan memberkati kehidupan kami setiap saat. Sayuran ini juga berasal dari tangan-Mu ya Tuhan. Dengan sayuran ini Engkau menjaga kami agar kami sehat. Terpujilah nama ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas nikmat berkat-Mu ini. Dan untuk itu ajarkanlah kami agar senantiasa bersyukur atas segala berkat-Mu yang melimpah. Bapa Sorgawi, tanah dari sumber ciptaan-Mu, kami pasti binasa. Ajarkanlah kami untuk senantiasa menjaga kemurnian air pemberian-Mu, supaya bahaya pencemaran lingkungan hidup tidak mencelakakan kami. Terpujilah nama ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebab sesungguhnya Engkaulah satu-satunya sumber air kehidupan kami. Air berkat-Mu ini telah menjadi tanda syukur kami yang menghidupkan. Ya Bapa, berkat-Mu hari ini melimpah bagi kami, bahkan sepanjang kehidupan kami lengkap dan sempurna. Di dalam firman-Mu kami menerima ini, supaya tubuh, jiwa, dan roh kami hidup. Terpujilah nama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat dan cinta-Mu hari ini, bahkan dalam sepanjang kehidupan kami, telah menjadi jaminan bagi kelangsungan hidup kami umat-Mu. Ya Tuhan, dari semua pemberian-Mu ini, Engkau juga telah memampukan kami untuk menghasilkan barang-barang yang melengkapi hidup kami. Engkau memberikan kami akal budi untuk mengelola ciptaan-Mu. Ajar kami untuk tidak menyalahgunakan pemberian-Mu itu. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau selamanya. Amin. Sidang jemaat, ingatlah dan peganglah janji firman Tuhan. Janganlah sekali-kali berpikir
bahwa dengan usaha dan kekuatanmu sendiri, kamu menjadi kaya. Ingatlah senantiasa bahwa Tuhan Allahmu lah yang telah memberikan kekayaan itu kepadamu. Hal itu dilakukannya karena sampai hari ini ia masih setia kepada perjanjian yang dibuatnya. Amin. Silakan. Kita naikkan pujian Kidung Jemaat 299. Ya, selamat hari Minggu kepada Bapak dan Ibu serta sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita kebaktian secara online dari rumah masing-masing, tapi berkat Tuhan selalu beserta dalam kehidupan kita semua. Dan selamat merayakan perjamuan kudus dan juga perayaan unduh-unduh. Kiranya Tuhan memberkati kepada kita. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu, terutama untuk adik-adik pemuda yang telah ikut ambil bahagian dalam pelayanan kebaktian hari ini. Kiranya Tuhan memberi berkat kepada adik-adik dan ucapan selamat jemaat kepada teman-teman Bapak Ibu yang sudah dipercaya menjadi panitia hari ulang tahun ke-89 GKPB dan GKPB Jemaat Bethlehem Untal-Untal, dan juga selamat kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang sudah dipercaya menjadi bahagian Satgas COVID-19 GKPB Bethlehem Untal-Untal. Kiranya Tuhan akan selalu memberi kekuatan dan menyertai kita semua. Ya, Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, yang berkaitan dengan ucapan syukur unduh-unduh. Jadi silakan nanti Bapak dan Ibu memasukkan ucapan syukur unduh-unduh ke dalam amplop dan mengisi tulisan ucapan syukur unduh-unduh, dan juga ucapan syukur perjamuan kudus. Jadi satu amplop untuk unduh-unduh dan satu amplop untuk perjamuan kudus. Nanti Bapak dan Ibu bisa memasukkan ke dalam kotak yang sudah disiapkan di gedung gereja pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pada pukul 9 sampai pukul 13 setiap hari. Ya, bersama ini kami sampaikan bahwa nanti malam, yaitu pada pukul 19, pukul 7 malam, akan diadakan pertemuan majelis jemaat dengan pengurus lama remaja, tim beasiswa, tim ekonomi jemaat. Ini berkaitan dengan persiapan kepengurusan, ya, pergantian kepengurusan, dan juga kita bercakap berkaitan dengan rangkaian kegiatan perayaan hari ulang tahun ke-89 GKPB dan GKPB Bethlehem Untal-Untal. Jadi kami mohon kehadiran kepada pengurus lama remaja, tim beasiswa, tim ekonomi jemaat, dan panitia HUT ke-89. Jadi nanti malam pada pukul 19. Ya, perlu kami sampaikan dan informasikan bahwa pada hari Minggu 8 November 2020, jadi minggu depan, kita akan sudah memasuki
minggu pembukaan Pekan HUT 89. Jadi untuk itu ada salah satu bahagian dari kegiatan ini, yaitu hari Kamis tanggal 5 November akan direncanakan pembagian aksi HUT ke-89 kepada masing-masing kakak jemaat Bethlehem Untal-Untal. Ya Bapak dan Ibu, demikian informasi yang kami sampaikan. Berita selengkapnya nanti silakan Bapak dan Ibu bisa baca secara utuh, yaitu di WA Group yang sudah disampaikan di kelompok masing-masing. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semua. Terima kasih. Ibu Bapak, saudara-saudara, marilah kita menaikkan beberapa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, untuk hari ini kami boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk sekali lagi mengingat akan arti pengorbanan-Mu di kayu salib bagi umat manusia. Kami telah diperkenankan oleh Tuhan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan juga dalam rangka kami memperingati Hari Pekabaran Injil Indonesia. Dalam rangkaian yang sama Tuhan, pada hari ini kami boleh bersyukur kepadamu untuk saudara-saudara kami yang terpanggil untuk ambil bagian dalam tugas panggilan pelayanan, baik selaku panitia hari ulang tahun ke-89 Jemaat-Mu di Bethlehem Untal-Untal, panitia Natal 2020, dan tahun baru 2021. Demikian juga saudara-saudara kami dalam tim Satuan Tugas COVID-19 Jemaat Bethlehem Untal-Untal. Rangkaian yang sama Tuhan, pada hari ini kami boleh bersyukur dengan sukacita merayakan unduh-unduh yang boleh kami selenggarakan secara sederhana, tetapi tetap dalam rangka damai sejahtera Allah. Umat Tuhan terpanggil dengan hati yang terarah kepada Engkau untuk mensyukuri segala nikmat kebahagiaan, nikmat kebaikan Allah yang boleh kami rasakan setiap saat dalam kehidupan ini. Diberkatilah umat Tuhan, dilingkupi dengan sukacita Allah untuk seluruh rangkaian arak-arak iman yang boleh terjadi pada pagi hari ini. Kami boleh menyaksikan kemurahan-Mu dan merasakan nikmat kebahagiaan surgawi. Melingkupi kami semua, baik kami yang di rumah kami masing-masing, ataupun dalam posisi kami ketika datang kepada Tuhan untuk bergantung sepenuhnya. Engkau Bapa yang tiada pernah terbatas kasih-Nya. Engkau telah membebat hati kami dengan firman-Mu yang meneguhkan kami selaku anak-anak Allah untuk bertanggung jawab sepenuhnya apa yang harus kami lakukan dengan sesama kami, terutama Tuhan, apa yang harus kami hormati di mata-Mu untuk menjadi bagian yang menyatu dalam kasih dan anugerah Allah, mempertahankan keseimbangan relasi kami, kasih kami kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. Terima kasih Bapa. Pada hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara pemerintah Indonesia, milik kepunyaan Tuhan. Engkau yang sudah beracara untuk bangsa ini dengan berbagai dinamika sosial, politik, budaya, dan Engkau tahu apa yang sedang terjadi dalam pemerintahan kami. Dalam negeri ini Tuhan, kami sedang menghadapi pandemi COVID-19. Pemerintahan pusat sampai ke daerah-daerah telah mengupayakan segala strategi untuk penanggulangan COVID-19. Uji vaksin para ahli, para medis yang sedang berlangsung. Tuhan, tambahkan hikmat-Mu kepada mereka, sehingga benar-benar hasil uji vaksin ini juga memungkinkan masyarakat Indonesia merasakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia di pelosok-pelosok negeri ini. Berkatilah pemerintahan pusat
dengan seluruh jajaran pemerintahan sampai ke daerah-daerah. Kebijakan dan keputusan mereka sangat menentukan masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami berdoa untuk gereja-gereja di dunia, gereja-gereja di Indonesia, dan khususnya kami di Gereja Bali. Tuhan, kehadiran gereja juga adalah hal yang menyatu dalam kebijakan bersama untuk menyaksikan kebaikan Allah, tetapi sekaligus juga untuk bekerja dalam tindak nyata solidaritas kehidupan sosial kami ketika kami menjadi bagian dalam kehidupan lingkungan sosial di mana kami hadir sebagai anak-anak Allah. Mohon berkat Allah untuk Gereja Kristen Protestan di Bali, umat Tuhan yang ada di Pulau Bali, sehingga ketika kami hadir, kami juga mampu untuk bertanggung jawab hidup disiplin dengan tata laksana yang sudah menjadi edaran pemerintahan Provinsi Bali, himbauan dari Gereja Kristen Protestan di Bali, bersama dengan Majelis Sinode Harian, Majelis Sinode Lengkap, kepala-kepala departemen dan lembaga-lembaga khusus di lingkungan GKPB, dan seluruh warga gereja Tuhan. Kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus untuk hidup disiplin berdasarkan protokol kesehatan yang sungguh-sungguh menolong diri kami sendiri, sekaligus juga menolong sesama kami dalam penanggulangan pemutusan mata rantai pandemi COVID-19 ini. Mohon berkat Allah untuk kami warga GKPB Jemaatmu di Untal-Untal. Bersama dengan kehidupan masyarakat sosial Banjar Untal-Untal, kami mau juga Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Ketika kami bergaul, kami bersama-sama membangun keberhajaan, hidup beradab, berkerabat, dan bermartabat di Banjar ini. Tolong kami Bapa, sehingga benar-benar apa yang kami pikirkan, apa yang kami tuturkan, dan apa yang kami lakukan, itu juga menjadi representasi teladan Kristus yang hidup dalam kehidupan ini. Bersama dengan rekan-rekan majelis jemaat, pengurus kategorial dan non-kategorial, Tuhan perlengkapi kami dengan hikmat Allah, sehingga setiap bentuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami di tengah jemaat ini, sungguh kami arahkan segenap hidup ini untuk melayani dan menyenangkan Tuhan dan menumbuh kembangkan kehidupan beriman jemaatmu di Bethlehem Untal-Untal. Bapa Surgawi, Engkau tahu setiap pergumulan keluarga lepas keluarga di tengah-tengah jemaatmu Bethlehem Untal-Untal. Ada masalah ekonomi dalam rumah tangga di masa pandemik COVID-19 ini. Ada masalah hubungan suami istri, anak-anak dengan orang tua, menantu dan mertua, dan anggota keluarga lainnya. Beri kami semangat persekutuan yang semakin diperkuat, agar kami tidak kalah dengan situasi yang sedang kami hadapi ini. Tetapi mampukan kami untuk terus berjalan bersama dengan kekuatan Allah yang telah menjadi pondasi utama dalam kehidupan berumah tangga kami masing-masing. Anak-anakmu yang sedang bergumul dengan usaha untuk mendapatkan pekerjaan, perjodohan mereka, studi, pergaulan, ya Allah, jaga hati anak-anakmu. Hanya dengan kekuatan Allah mereka pasti untuk melangkah percaya diri menghadapi segala situasi dan kondisi yang ada. Demikian juga pertumbuhan anak-anak kami secara jasmani dan rohani, dari kanak-kanak sampai pemuda-pemudi. Ya Allah, ketika juga mereka bertanggung jawab untuk masa depan mereka. Saat mereka belajar dari rumah, baik secara virtual, Tuhan perlengkapi anak-anakmu dengan hikmat akal budi, kecakapan dari Tuhan. Sehingga ketika mereka belajar, mereka sungguh sedang mempersiapkan masa depan yang pasti di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk sanak saudara handai tolan anak-anak kami yang ada di luar Pulau Bali, bahkan di luar negeri sekalipun. Kasih Allah menjangkau mereka, menyatukan kami dalam semangat persekutuan sebagai tubuh Kristus. Kami menyerahkan jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam sepekan ini, baik untuk pertambahan usia mereka maupun juga ulang tahun pernikahan
rumah tangga yang Tuhan sudah berkati. Bapa, sukacita dari sorga menyertai anak-anak-Mu. Mohon berkat Tuhan bagi para warga senior, khususnya para orang tua kami yang sudah lanjut umur. Engkau menyertai dengan kekuatan Allah. Khususnya bagi warga jemaat-Mu yang sudah menahun, mengalami kelemahan tubuh. Kami ingat Ibu Sudani dan Bapak Petrus, Ibu Suwasi dan Bapak Suwita, Ibu Yohana Mewengkang dan Bapak Murno, Ibu Helena Ladojo dan Bapak Kawi, Ibu Yohana Sri Rezeki dan Saudara Badi, Ibu Sekar dan Bapak Darmawan, Ibu Pendeta Emeritus Siluh Ketut Nyeneng, Bapak Simon Olimpas Bove dan Ibu Burniti, Ibu Yeni Mika, Bapak Sukar Dalasi, Bapak Ketut Wirata, Ibu Purwaning Tias, Bapak Ketut Sadia Merta, Ibu Rida Tias Winingsih, Bapak Gusti Ngurah Rajana, Bapak Made Sutamo. Tuhan, mereka semua anak-anak-Mu, para hamba-Mu ini sedang dalam kelemahan tubuh mereka. Engkau menghampiri mereka dan mendatangi dengan kasih-Mu yang tiada pernah terbatas. Engkau sanggup mengubah keadaan mereka dengan mengaruniakan kekuatan yang ekstra untuk mampu dan melewati situasi derita, sakit, bahkan kelemahan tubuh mereka. Secara khusus Tuhan, Ibu Helena Ladojo yang sedang dirawat di rumah sakit Sanglah. Sudah beberapa hari Tuhan, hamba-Mu dirawat. Biarlah juga terjadi mujizat Allah bagi hamba-Mu. Sehingga dalam proses perawatan secara medis untuk melewati kemoterapi itu juga ada tangan Tuhan yang ajaib akan menolong lewat para medis yang melayani dia. Untuk itu Bapa di sorga, kami bergantung sepenuhnya pada keputusan dan janji-janji Tuhan kepada setiap anak-Mu yang berharap kepada Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Kegiatan sepekan ke depan yang hendak kami lewati, Tuhan, Engkau karuniakan kami kekuatan, kesehatan, tubuh, jiwa dan roh kami selaku anak-anak Allah. Tuhan sertai kami dengan kuasa kasih-Mu. Sehingga pada hari ini pun memasuki minggu kerja yang baru ke depan, penyertaan Tuhan yang sempurna menolong kami untuk melewati hari-hari kehidupan kami. Kegiatan Pekan HUT yang ke-89 Jemaat Bethlehem Untal-Untal akan kami agendakan nanti malam bersama dengan tim panitia. Beri kami kecakapan untuk berbicara dan berdiskusi, mempersiapkan segala sesuatu apa yang kami mau rayakan di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur syafaat sembahyang kami kepadamu yang jauh dari sempurna. Kami mau sempurnakan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan kita, di mana ayat pembimbing persembahan diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Marilah kita mengumpulkan persembahan kita dengan diiringi pujian bagi Allah. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama membawa persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih atas setiap penyertaan dan berkat yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami Bapa. Saat ini kami membawa persembahan dan memberikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami tidak lupa atas semua berkat-berkat yang telah Tuhan berikan bagi kami. Apa yang kami persembahkan tidak akan mengurangi dari apa yang telah Tuhan cukupkan bagi kami ya Tuhan. Apa yang kami bawa dan persembahkan pada pagi hari ini melalui persembahan syukur, perjamuan kudus, dan persembahan syukur unduh-unduh ini kiranya akan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi menurut kerelaan hati kami, sehingga persembahan ini juga akan menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Serta berkatilah pula tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, agar senantiasa semua persembahan ini sungguh bermanfaat bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, inilah doa yang kami naikkan kepadamu, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama menaikkan pujian penutup berkat yang diambil dari Kidung Pamuji nomor 68 ayat 1 dan 2. Sang Hyang Yesus nuntun titiang. Salam in
Bapa, saudara-saudara, sidang jemaat kekasih Kristus, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat Allah bagimu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haleluya. Amin. Joko di tengah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.